Selamat malam, perkenalkan nama saya Pangeran Samamora dari Prodi Informatika 2022 dengan NIM 11S22004. Baiklah, dalam video Despro kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan praktikum minggu ke-9. Yang pertama, di sini adalah bagian intro atau intro. Yang pertama saya akan jelaskan adalah first. Jadi untuk first ini berikut adalah codingannya. Untuk outputnya nanti akan ada yang bilang umur saya adalah 23. Nanti sini akan kita cari umur. Dan sini udah kita masukkan, udah kita tetapkan kalau umurnya itu 23 melalui integer ini. Baiklah, akan saya jelaskan. Struktur dasar bahasa pemrograman C terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu preprocessor directives yang digunakan untuk menyertakan file header dan akan mendefinisikan konstanta. Contohnya seperti ini, ada #include stdio.h. Lalu yang kedua, variable declarations yang akan digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program. Berikut contohnya integer age atau char 8 grade. Lalu yang ketiga adalah function prototypes yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang akan digunakan dalam suatu program. Contohnya adalah void print hello atau integer add numbers. Yang keempat adalah main function, di mana main function ini adalah suatu fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali ketika suatu program dijalankan. Di sini main functionnya harus memiliki sintaks sebagai berikut: integer main atau seperti ini garing kode program. Lalu ada statements, yang dimana statements sendiri adalah perintah yang akan digunakan untuk mengontrol alur program. Contohnya if, else, while, for, and, dan lain-lain. Berikutnya adalah function calls, digunakan untuk memanggil fungsi yang sudah dideklarasikan. Contohnya print hello, add numbers seperti 10 ataupun 20, dan lain-lain. Berikutnya adalah return statement yang akan digunakan untuk mengakhiri eksekusi dari suatu fungsi dan mengembalikan nilai kepada fungsi yang memanggil. Contohnya return to zero atau pada main function. Bagian B adalah variables dan data types. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah data types. Berikut ada codingannya dan ini outputnya, ada integer, floatnya, dan lain-lain. Lalu yang akan saya jelaskan adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah lokasi di memori yang bisa digunakan untuk menyimpan data sementara pada saat program dijalankan. Dalam bahasa C, variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan dengan menentukan tipe data yang digunakan dan memberikan nama variabel. Berikut merupakan tipe data yang umum digunakan dalam pemrograman bahasa C. Berikutnya adalah C bagian operator. Yang pertama adalah operator aritmatika. Di sini bisa kita lihat codingannya. Untuk outputnya seperti ini. Baiklah, dalam soal atau apa yang harus kita kerjakan, sini bilang cari tahu kegunaan format specifier pada line 7, 9, 11, 13, dan 15. Cari tahu juga kegunaan kode program pada line 12. Baiklah, kegunaan format specifier ini adalah untuk membatasi jumlah angka desimal di belakang koma untuk variabel float, di mana specifier %.2f ini memberikan perintah agar kode program dijalankan hanya mencetak 2 angka di belakang koma. Kegunaan kode program pada line 12 adalah agar kode program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang tepat untuk bilangan bulat yang tidak habis dibagi dan membagi, di mana ketika bilangan tersebut tidak habis dibagi, hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Berikutnya adalah operator perbandingan. Berikutnya adalah codingannya. Untuk outputnya seperti ini bisa kita lihat. Nah, penjelasannya adalah ketika keluaran yang diberikan adalah 0, berarti hasilnya adalah false. Tapi jika keluarannya adalah 1, maka hasilnya adalah true. Seperti bisa kita lihat pada hasilnya, hasil atau outputnya. Berikutnya adalah operator assignment. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Lalu di sini ada outputnya atau hasilnya.
Nah, untuk soalnya cari tahu kegunaan kode program pada line 5 dan 14 sampai 16 serta praktikan kode programnya dan laporkan hasil laporan praktikum. Penggunaan program pada line 5 adalah untuk menyimpan variabel float C, di mana variabel float C adalah nilai floating point atau bentuk desimal dari A yang sebelumnya sudah definisikan sebagai integer. Hal ini bertujuan untuk memberikan bilangan desimal dari hasil assignment yang diberikan, karena dalam operator assignment, hasil operasi dari bilangan tidak selalu bilangan bool. Nah, untuk kegunaan program pada line 14 dan sampai dengan line 16 adalah untuk memberikan hasil sisa bagi atau modulo dari 2 sampai dengan 3. Saya dari 2 dengan 3. Mod adalah operator matematika yang memberikan sisa hasil bagi dari sebuah operasi pembagian. Ketika bilangan lebih kecil dibagikan dengan bilangan lebih besar, maka hasilnya adalah 0, sehingga sisa pembagiannya adalah bilangan yang lebih kecil tersebut. Ketika A mod B, di mana kedua bilangan tersebut adalah tipe integer, maka hasilnya akan mengembalikan bilangan integer juga, yaitu A sama dengan 2. Berikutnya adalah operator logikanya. Ini ada codingannya, untuk outputnya sendiri seperti ini. Nah, berikut penjelasannya. Ketika keluaran yang diberikan adalah 0, berarti hasilnya adalah false. Dan jika keluarannya adalah 1, maka hasilnya adalah true. Ada operator bitwise yang berikutnya. Berikut adalah codingannya. Dan ini adalah outputnya yang dihasilkan. Lalu, cari tahu perhitungan untuk memperoleh hasil pada kode program di line 9, 11, 13, 15, dan 17. Pada line 9, hasilnya adalah 3, karena kita menggunakan operator. Seperti ini bisa dilihat, yaitu operator bitwise OR. Ketika salah satu nilai dari setiap bit hasil operasi adalah 1, hasil dari inputannya adalah 1. Nilai biner dari 2 sama dengan 0010,3 sama dengan 0011. Berikut adalah gambarannya, dan sehingga hasilnya itu adalah 0011, dalam desimalnya itu sama dengan 3. Pada line 11 hasilnya adalah 1, karena kita menggunakan operator tanda seperti ini, tanda pangkat, yaitu operator bitwise XOR. Ketika nilai dari kedua bit berbeda, maka operator ini akan menghasilkan yang pertama itu nilai biner dari 2 sama dengan 0010, dan yang ketiga yaitu 0011, sehingga hasilnya adalah 0001, dalam desimal sama dengan 1. Pada line 13 hasilnya adalah 16, karena kita menggunakan operator seperti salah bentuknya, yaitu operator left shift. Operator ini akan memindahkan bit ke kiri sebaik posisi yang ditentukan. Nilai biner dari 2 sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan yang 3 bisa kita lihat di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Penulisan binernya ini dalam bentuk 8 bit. Dan dalam hal ini nilai bit 1 pada nilai biner 2 digeser sebaik 3. Posisi ke kiri yang sama. Posisi kiri yang mana 3 adalah nilai untuk operasi kedua di soal, sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dalam desimalnya itu sama 16. Pada line 15 hasilnya adalah 0, karena ketika kita menggunakan operator ini atau yang disebut operator right shift, operator ini akan memindahkan bit ke kanan sebaik posisi yang ditentukan. Nilai biner dari 2 berikut bisa kita lihat, dan nilai dari 3 ini berikut bisa dilihat, dan ini penulisannya biner dalam bentuk 8 bit. Dalam hal ini nilai bit 1 pada nilai biner 2 digeser sebaik 3 posisi ke kanan yang mana 3 adalah nilai untuk operasi kedua di soal, sehingga hasilnya adalah 0 ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam desimal sama dengan 0. Pada hasil berikutnya adalah pada line 17, hasilnya adalah plus 3, karena kita menggunakan operator ini, yaitu operator bitwise NOT. Operator ini akan membalikan nilai biner, kemudian bilangan biner yang dihasilkan akan dikonversi kembali menjadi bilangan dalam bentuk desimal. Nilai biner dari 2 sama dengan berikut, bisa kita lihat, dan 3 sama dengan seperti ini untuk penulisan biner dalam bentuk 8 bit.
Dalam hal ini, nilai bit pada nilai binario 2 akan dibalikkan menjadi sebagai berikut. Sehingga hasilnya adalah 1 sebanyak 6, lalu 0 dan 1. Dalam desimal, plus komplement sama dengan minus 3. Berikutnya adalah input output. Ini adalah codingannya, bisa kita lihat. Dia mencari tahu nilai umur. Baiklah, di sini adalah outputnya. Berapa umur kamu? Jika misalnya kita ketik 21, maka hasilnya akan dikasih tahu umur kamu adalah 21. Begitu juga dengan angka yang lainnya. Lalu berikutnya ada soalnya, cari tahu kegunaan kode program pada line 6. Kita praktikkan kode program dan laporkan hasilnya pada laporan praktikum. Kegunaan program pada line 6 adalah untuk menerima dan membaca inputan ke data integer secara manual dari keyboard user. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata atau penjelasan kurang berkenan atau kurang dipahami, mohon maaf. Saya akan mencoba lebih baik lagi untuk belajar. Terima kasih.